Meet me again in Talking Hadis. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again, Alhamdulillah. Okay, now I want to talking hadis, and let's start. Apa itu ilal hadis? Jadi ilal hadis sendiri adalah sesuatu yang menyebabkan sebuah hadis itu menjadi cacat atau rusak. Karena flashback lagi, arti dari ilal sendiri yaitu penyakit. Jadi sebuah penyakit yang ada dalam suatu hadis. Meskipun secara lahir, secara kelihatannya itu selamat dari kerusakan atau dari penyakit. Nah, ilmu ilal hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab suatu hadis itu menjadi cacat. Seperti mewukufkan hadis yang marfu atau mengkotikkan hadis yang mausul, juga menggabungkan satu matan hadis dengan matan hadis yang lain yang bahkan sebetulnya kedua matan hadis tersebut tidak bisa digabungkan. Maksud dari terlihat selamat dohirnya itu terlihat sahih di dohirnya namun ternyata setelah diselidiki ternyata terdapat kerusakan, terdapat kecacatan dalam hadis tersebut maupun dari periwayatannya, seperti itu. Kemudian teman-teman, kita move ke, sebenarnya ini kita mau bahas tentang ulama hadis, but kita flashback gak apa-apa lah, apa sih ilmu hadis, kemudian secara singkatnya bagaimana metode untuk menganalisis ilal hadis dalam suatu hadis, begitu. Jadi ada beberapa pendapat dari ulama hadis tentunya. Menurut Khatib Abu Bakar mengumpulkan semua jalur periwayatan yang ada, mulai dari yang paling atas, periwayat yang atas sampai yang paling akhir, begitu. Untuk dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, apakah ada yang hilang di antara periwayatan tersebut. Kemudian meneliti juga sanadnya, menganalisis keghabitan dan kesikohan perawinya. Perawinya sudah terpercaya atau belum, atau perawinya hafalannya sudah kuat atau belum. Karena untuk memenuhi syarat hadis sahih, perawinya harus dhabit, harus memiliki hafalan yang kuat, kemudian harus thiqah, terpercaya. Sebetulnya tidak jauh berbeda apa yang telah dikemukakan oleh Khatib Abu Bakar dengan Mullah Katsir. Nah, sedangkan menurut Mullah Katsir, metode untuk menganalisis sebuah hadis ada ilahnya atau tidak harus mengetahui jalur riwayatan, kemudian peneliti juga harus mengetahui latar belakang perawi, seperti tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, dari daerah mana, gurunya siapa, bisa dipercaya atau tidak, thiqah atau tidak, kuat hafalannya atau tidak. Kemudian mengumpulkan beberapa hadis untuk dibandingkan. Nah, betul kan tidak jauh beda antara apa yang dikemukakan oleh Khatib Abu Bakar dengan yang dikemukakan oleh Mullah Katsir. Baik teman-teman, kita move ke siapa saja sih ulama-ulama ilmu hadis dari masa ke masa, khususnya dari abad 1 sampai abad ke 10. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan membacakan. Jadi saya nggak bisa nyebut tanpa membaca karena sangat banyak sekali teman-teman. Oke, jadi kalian simak ya. Dan tidak saya baca semua karena terlalu banyak. Baik, oke, kita move ke ulama ilmu hadis pada abad ke-1 dan abad ke-2. Oke, FYI dulu, ilmu ilal hadis ini mendapat perhatian dari para ulama hadis pada abad ke-1. Nah, maka dari itu muncullah beberapa ulama ilmu hadis dari abad ke-1 tersebut hingga abad ke-10. Karena pada abad 1 para ulama mulai memperhatikan, mulai membahas, mulai memperbincangkan mengenai ilal hadis ini. Makanya lahirlah ulama-ulamanya, begitu. Oke, akan saya bacakan. Wait ya. Oke, pada abad 1 dan 2 Hijriah, ulama yang memiliki ilmu, yang memiliki wawasan tentang ilmu hadis, yaitu ada Muhammad bin Sirin. Nah, di sini saya tidak mencantumkan tentang wafatnya karena belum menemukan sumbernya. Kemudian ada Ayub al-Sakhtiani, ada Abdullah bin Awun, ada Syu'ban bin al-Hajjaj, ada Yahya bin Sa'id al-Qattan, ada Abdurrahman bin Mahdi, ada Anas bin Malik. Kita move ke abad ketiga Hijriah. Ulama yang diketahui memiliki wawasan menulis kitab tentang ilmu hadis pada abad ketiga Hijriah ada Al-Hasan bin Mahbub bin Wahab al-Syarat al-Bajali. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah dengan menulis kitab ilal hadis. Kemudian ada Yahya bin Ma'in, beliau wafat di tahun 233 Hijriah. Ada Ali bin Al-Madini, beliau wafat pada tahun 234 Hijriah dengan menulis beberapa kitab tentang ilah. Kemudian ada Ahmad bin Hambal, beliau merupakan salah satu ulama terkemuka dalam ilmu ilal hadis dan memiliki beberapa karya terkait ilal dan rijal hadis. Oh ya, FYI lagi, lupa tadi ngasih tahu.
yang menjadi pelopor dan paling berpengaruh dan sangat berpengaruh pada ilmu hadis ini adalah Syu'ban bin Al-Hajjaj. Beliau yang menjadi pelopor ilmu ini dan juga sangat berpengaruh dalam ilmu hadis karena beliau sangat mendalam wawasan tentang ilmu ini, meskipun sebelumnya juga ada ulama yang juga lebih dahulu memahami ilmu hadis namun tidak sedalam, tidak seluas pemahaman dari Syu'ban bin Al-Hajjaj ini, teman-teman. Gitu. Oke, kita move ke abad ke-4 Hijriah. Di sini ada Abu Abdurrahman An-Nasai. Beliau adalah seorang ulama hadis terkemuka dan menguasai ilmu ilal. Dalam kitabnya beliau As-Sunan, Sunan An-Nasai, beliau memberikan banyak catatan illah terhadap hadis-hadis yang didhaifkan oleh beliau. Kemudian di sini juga ada Sa'id bin Utsman bin Sulaiman Al-Tajibi Al-Qurtubi. Beliau menguasai hadis dan masalah tentang illah. Kemudian di sini ada Abu Ja'far Ahmad bin Yahya bin Zahir Al-Tustari. Beliau menulis, mengumpulkan dan mengomentari hadis serta ilahnya. Oke, kita move ke abad yang ke-5 Hijriah. Di sini ada Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid Al-Dimashqi. Ada juga Ibnu Fatis Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang kritikus yang menghafal dan menguasai hadis beserta ilahnya. Kemudian ada Abu Ahmad bin Hazm Ali bin Ahmad Al-Qurtubi. Beliau merupakan seorang hufaz atau penghafal dan menulis sebuah kitab ringkasan tentang ilah. Oke, pada abad ke-6 Hijriah ada Ibnu Sakrah Abu Ali Al-Husain Muhammad Al-Sarqazi. Beliau merupakan seorang hufaz al-hadis dan memiliki banyak karya tentang rijal dan ilal hadis. Kemudian ada Ibnu Al-Bazari Abdul Qasim Umar bin Muhammad Al-Jazari. Beliau menulis kitab Al-Usama wa Ilal min kitab Al-Muhadzab. Oke, pada abad ke-7 ada Abu Muhammad Al-Mufiq bin Qudamah Al-Maqdisi. Beliau meringkas sebuah kitab ilal yang ditulis oleh Al-Khallal dalam satu jilid besar. Jadi beliau meringkas kitab itu. Kemudian ada Muhammad bin Wahid Al-Diya Al-Maqdisi. Beliau merupakan seorang hufaz al-hadis yang banyak memberikan penilaian pada ilmu jarh wa ta'dil dan sahih dan ilahnya. Oke, kita move lagi ke abad 8 Hijriah. Ada Taqi Al-Din bin Taimiyah yang merupakan seorang menghafal yang ahli dalam ilmu rijal dan ilah hadis beserta fikihnya. Ada juga Abu Al-Fat Muhammad bin Ahmad bin Sayyid An-Nas Al-Yamuri, merupakan seorang yang memiliki ilmu yang luas, penghafal serta imam dalam hadis dan seorang kritikus yang menguasai ilmu rijal dan ilah. Pada abad ke-9 Hijriah ada Taj Al-Din Muhammad bin Nasir Al-Din Al-Karki. Beliau memiliki pandangan dan pendapat terkait ilmu sejarah dan ilah. Ada juga Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kanani Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjadi tumpuan ilmu rijal dan ilah hadis sehingga menjadi imam yang dianggap menguasai hadis dan ilah pada masanya, menguasai hadisnya dan juga ilahnya. Itu. Ada juga, kita mau ke abad yang terakhir, abad ke-10 Hijriah. Ada Syamsuddin As-Sakhawi. Beliau dianggap sebagai ulama yang menuliskan ringkasan terbaik terhadap kitab Al-Ilal Al-Darqutni. Nah, itulah nama-nama ulama ilal hadis dari abad ke-1 hingga abad ke-10. Namun itu tidak semuanya, karena banyak sekali. Teman-teman mungkin bisa searching sendiri ya, karena memang sangat banyak, teman-teman. Nah, puncak keemasan dari ilmu ilal hadis ini terjadi pada abad ke-3 dan abad ke-4. Jika awal mula ilmu ilal hadis ini mulai dapat perhatian dan diperbincangkan oleh ulama pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah yang dinyatakan oleh Ibnu Rajab, maka masa keemasan dari ilmu ilal hadis ini pada abad ke-3 dan ke-4. Tentunya dengan dibuktikan adanya ulama yang banyak itu dari abad 1 hingga abad ke-10 Hijriah. Namun kenapa abad ke-3 dan abad ke-4 menjadi masa keemasan bagi ilmu ilal hadis? Sebab pada abad tersebut mulai banyak ulama yang berinisiatif untuk menulis kitab, untuk menyusun kitab tentang ilmu ini dan disusun sesuai dengan nama periwayatnya. Misal seperti Musnad Abu Bakar, seperti itu. Kemudian pada tahap ini juga pada abad ke-3 dan ke-4 ini, abad keemasan ini, mulai berbagai cabang ilmu berkembang pada abad tersebut sebagai disiplin ilmu yang tersendiri. Berikut beberapa ulama terkenal yang menyusun karya dalam ilmu hadis pada masa abad ke-3, abad ke-4. Yaitu pertama ada Yahya bin Ma'in menyusun kitab biografi perawi. Kedua ada Muhammad bin Sa'ad, I don't know, maafin kalau misal ada yang salah, yang menyusun kitab Tabaqat Perawi dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik punya beliau. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal yang menyusun kitab Al-Ilal wal Ma'rifah Al-Rijal dan An-Nasikh wal Mansukh. Teman-teman, jadi ulama-ulamanya sangat banyak. Kalian bisa mencari sendiri tanggal wafatnya, biografi lengkapnya, mungkin kalian bisa mencari sendiri. Maybe yes, itu hanya itu saja yang dapat kita obrolin pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kita talk lagi, talking hadis lagi dengan pembahasan yang berbeda insyaallah, yang lebih seru dan pastinya semoga bermanfaat insyaallah. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.